Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom webinar. Nama saya Bernardi, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu, semoga Bapak Ibu juga dalam kondisi yang sehat. Tema kita hari ini adalah tentang AFL, bikin AFL untuk eksplor saham. Sesuai dengan tema, sesuai dengan judulnya. Hari ini kita akan berkutat dengan AMI Broker, AFL, dan bagaimana cara membuat ekspornya. Mari kita langsung saja. Sudah ada 30 orang. Seperti biasa, cara ini akan direkam, kemudian di share, di-upload rekamannya ke youtube.com/cuancommunity. Ada beberapa subtema yang akan kita bahas di hari ini. Semua bisa dengar suara saya? Belum ada suara. Aman ya? Suara sama gambarnya aman ya? Oke. Langkah pertama adalah saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat database offline. Database-nya ini kalau misalkan Bapak Ibu, gambar belum terbuka. Oh iya, belum ada ya. Sorry. Share screen sudah ada? Sudah ada belum? Sepertinya saya harus ngetes ini. Bentar. Zoom. Telegram. AMI Broker keluar ya gambarnya ya. Oke. Oh, slide-nya belum muncul. Saya memang nggak pakai slide, nggak apa-apa. Seperti biasa nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan langsung tuliskan di kolom chat, dan kalau misalkan sesuai dengan bahasan nanti saya jawab, tapi kalau misalkan nanti ada penjelasannya di belakang, saya juga akan bilang di belakang ada penjelasannya. Dan mari kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu kalau misalkan membuat database offline, ada beberapa bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah AMI Brokernya itu sendiri. Bapak Ibu boleh pakai yang versi trial, versi yang license, atau mungkin versi yang lain dalam tanda kutip. Boleh digunakan. Kemudian Bapak Ibu perlu yang namanya data historis. Data historisnya itu biasanya sih bentuknya CSV, format filenya itu CSV. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya dan belum ada, saya bisa kasih tunjuk satu kemarin gini. IDX. Oke. Salah ya. Sebentar. Nah, ada satu Telegram channel namanya IDX AMI Broker Intraday Data. Bapak Ibu bisa langsung search di Telegram masing-masing, dan di situ di dalamnya ada file-file dibikin per tahun. Jadi dari 2011 sampai 2021 terakhir itu tinggal di-download. Seandainya ini kalau butuh linknya, IDX_AMI Broker_intraday. Jadi itu bisa gabung ke channel itu. Di situ biasanya nanti ada update tiap harinya. Semoga sih update ya. Kemudian setelah di-download, masukkanlah ke dalam folder terpisah ya. Jadi intinya sih supaya gampang dicari. Jadi contoh misalkan masukkan folder ke sini. Setelah dimasukkan ke folder, kita sudah siap untuk import ke AMI Brokernya. Langkah pertama adalah dengan membuka AMI Broker, kemudian bikin database baru. Klik File, New Database, kemudian kita bisa tuliskan namanya. Misalkan namanya kita kasih nama database Zoom aja lah. Kasih nama Zoom Database. Kemudian ini ada centang load this database at startup. Artinya setiap AMI Brokernya dibuka, database itu yang akan
buka juga. Boleh dicentang, boleh enggak, tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen selalu terbuka itu, kalau misalkan buka AMI Broker selalu buka load database ini ya dicentang. Kemudian klik tombol create, kemudian data source-nya pilih yang lokal database saja karena kita mau karena kita mau import data yang sudah ada di hard disk ya, di storage. Jadi local database, kemudian local data storage dibikin enable. Kemudian number of bars-nya bisa dimaksimalkan sampai 1 juta. Oke. Oke, ada pertanyaan. Kalau AMI Broker dari JUC sudah nggak perlu ya, Pak? Sebenarnya sih nggak perlu karena dia itu online ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau nggak pakai akses internet gitu, misalkan mau offline, bisa bikin database offline. Nanti saya akan ceritain gimana cara narik datanya. Number of bars-nya dibikin 1 juta ini boleh, nggak masalah. Base time intervalnya karena itu data yang ada di Telegram tadi itu adalah 1 menit, jadi Bapak Ibu bisa bikin base time intervalnya 1 menit. Kemudian untuk intraday setting diklik, kemudian di sini kasih jam 8 aja lah ya. Karena marketnya itu buka jam 8.55. Jadi ya biasanya saya bikin jamnya tuh jam 8. Kemudian untuk apa namanya? Untuk N-nya saya bikin jam 17. Bentar. Saya ngetik-ngetik dulu. Kemudian kita langsung klik OK, kemudian OK lagi. Ini ada peringatan seperti ini, di OK aja nggak apa-apa. Oke, kemudian database yang baru sudah. Sekarang kita tinggal oke. Sip, zoom-nya masuk. Let me think. Sekarang kita tinggal import filenya tadi ya. Jadi file yang ada di CSV tadi yang ada di Telegram tadi boleh di-download, kemudian masukin ke folder terpisah. Dari AMI Broker klik file, kemudian import wizard. Mohon maaf bahasa Inggris saya bahasa Inggris orang Cilacap jadi agak medok gitu ya. Abaikan saja. Kemudian di sini ada pick files, kita klik pick filesnya, kemudian nanti buka folder yang tadi kita download ya. Jadi dicentang semua, CSV-nya itu klik open. Kemudian setelah itu klik next. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan di sebelah data file sampel ini ada ticker, date time, open, high, low, close, volume. Nah, ini kita akan pakai informasi ini untuk ngatur kolom. Jadi di bagian kolom 1 ini karena ticker kita sesuaikan ticker. Kemudian kolom 2 di sini ada tanggal. Tanggalnya ini formatnya dilihat ke bawah. Ini kan ada tanggal, ini ada angka 8 ya. 8 8 8 9 9 10 10. Nah, 17 nih. Tapi sebelahnya itu angkanya 2. Berarti sebelah kirinya itu bulan M, yang tengahnya itu tanggal D, yang paling kanan berarti year tahun. Berarti kita sesuaikan MDY. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada jam, ada time, waktu. Jadi kita atur di sini jadi time. Kemudian berturut-turut sebelahnya kita sesuaikan juga open, high, low, close, volume. Jadi kita klik di sini open, kemudian di sini high, di sini open, high, low, kemudian di sini close. Kemudian kolomnya habis, kita klik more column. Nah, di sini ada kolom tambahan volume. Oke, jadi ticker, MDY, time, open, high, low, close, volume. Nah, di sini ada pilihan skip first angka terus lines. Di sini maksudnya adalah kita suruh AMI brokernya untuk mengabaikan baris yang pertama. Jadi kita tuliskan di sini angka 1. Skip first 1 line. Jadi 1 barisnya ini diabaikan lah ya.
Kemudian di sini separator. Separatornya di sini pakai koma dan spasi. Nah, antara tanggal dan waktu itu ada spasinya. Jadi di sini kita pilih separatornya koma or space. Sudah, tinggal di next. Nah, untuk kedepannya, Bapak Ibu nanti kan untuk update datanya. Jadi kalau misalkan udah tutup market, update data, kita mau ekspor segala macam, kita mau lihat-lihat chart gitu kan, kita mau import lagi supaya gampang, nggak perlu melakukan step yang di belakang-belakang tadi. Di sini kita centang add current setting to ASCII importer definition. Kemudian di sini kasih nama aja, misalkan tadi nama channelnya IDX AMI broker intraday. Kemudian file maskingnya ini bintang.csv. Jadi supaya dia itu hanya menampilkan atau hanya memfilter file yang ekstensinya CSV aja. Kemudian di sini kasih nama sembarang aja lah. IDX AMI broker intraday. Oke, sudah. Kemudian diklik finish. Nah, karena tadi filenya itu lumayan banyak, jadi ketika klik finish itu nanti dia akan processing, dan processingnya lumayan makan waktu ya, 5 menit ada sih ya. Jadi supaya kita nggak ngeblank 5 menit ini, mari kita abaikan saja, klik finish. Tapi karena saya sudah bikin database-nya, saya klik cancel. Jadi Bapak Ibu nanti klik finish, nanti dia akan loading. Setelah loading selesai, nanti datanya akan muncul semua. Nah, ketika contohnya saya sudah membuat foldernya itu ada di sini, Zoom webinar. Oke. Nah, nanti tertampil mungkin memang kosong ya, karena memang belum ada AFL-nya, belum ada chart-nya. Bapak Ibu bisa tampilkan ini chart, kemudian basic chart, kemudian ini ada price, diklik tahan, seret, lepas di sini. Nah, itu muncul candle-candlenya. Oke. Kalau udah muncul candlenya, chartnya udah benar ya berarti proses importnya sudah benar. Kemudian untuk berikutnya, kalau misalkan Bapak Ibu mau import lagi, Bapak Ibu cukup tinggal file, import ASCII, kemudian nanti di bagian files of type, nanti Bapak Ibu akan muncul tadi yang apa namanya IDX AMI broker intraday itu. Jadi udah tinggal otomatis buka filenya, kemudian klik open aja udah otomatis ngimport dia. Itu adalah cara membuat database offline. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita punya misalkan data feed dari JUC. Bentar, mana tadi? Nah, saya loading dulu ya. Saya login, kemudian passwordnya. Hari ini kayaknya ada mock ya. Oke, kita buka dulu AMI brokernya, si joinnya. Nah, kemudian dari sini, misalkan AMI brokernya kita close dulu. Lalu selanjutnya kita mau buka AMI brokernya. Jadi dari menu analisis AMI run, AMI run. Nah, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. Jadi ini sih nggak apa-apa, di oke aja karena dia cuma menginformasikan bahwa ada plugin baru yang masuk ke AMI broker. Oke aja nggak apa-apa. Terus kemudian kita mau bikin database, file new database, kita kasih nama join. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang udah bikin database-nya nggak apa-apa, ini stepnya dilewati. Data source-nya ubah ke join, kemudian number of bar biasanya saya isi 5000 aja cukup. Time frame-nya 15 menit, intraday setting juga sama, saya bikin jam 8.00 kemudian jam 17 di end-nya. Oke, kemudian bagian configure ini adalah servernya 103.230.188.13, portnya 8881. Retrieve-nya juga sama alamatnya tapi portnya 8800. Kemudian kita cek apakah tersambung, kita klik retrieve. Nah, simbol retrieve 91910 artinya koneksinya aman.
Bapak Ibu silahkan masukkan user ID masing-masing dengan password OLT-nya masing-masing, kemudian klik OK lagi. Jika Bapak Ibu transaksinya 50 juta sebulan, nanti ketika kita klik kanan di connect, kemudian nanti akan status berubah jadi run, itu ya. Dan kemudian Bapak Ibu kalau mau buka saham misalkan AALI gitu. Nah, nanti dia akan muncul. Oke. Nah, ini ada mock hari ini tanggal 27. Ada candle-nya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita untuk narik data? Kita akan butuh satu AFL yang sepertinya juga saya sudah buat. Dengan ini namanya, nah ini. Oke. Kita butuh satu AFL, simple aja, 6 baris. Filter sama dengan 1, diakhiri dengan titik koma, nanti semua AFL di belakang barisnya. Ada alert ya. Di belakang baris diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian ini add column. Terus kita bisa tambahkan ini karena kita mau narik data open ya berarti add column open high, low, close, volume. Di sini ada 1,2. Kalau 1,2 ini maksudnya ada 2 angka di belakang koma. Ini kita butuh angka di belakang koma karena nanti ada komposit IHSG gitu sama beberapa indeks yang lain dia biasanya ada angka di belakang koma. Jadi kita bisa tambahin ini 1,2 ya. 1.2 bukan 1,2. Terus kemudian setelah itu kita tinggal klik tombol analisis, jebret. Muncul jendela analisis dan kita bisa atur tanggalnya di tanggal 26. Hari Kamis, Jumat. Kemudian kita bisa save dulu, save all, kemudian kita klik explore. Nah, explore-nya ini memang butuh beberapa kali ya, karena dia lagi loading data. Jadi karena dari database-nya kosong, kemudian kita baru connect, jadi perlu klik beberapa kali sampai dia muncul semua. Ceritanya kayak gitu ya. Setelah nanti muncul, ini coba buka. Telkom muncul nggak? Berhubung ini lagi mock juga sih ya, mungkin ada ngefeknya. Oh ini muncul banyak. Oke, dia lagi loading berarti. Dia lagi loading. Nah, tunggulah beberapa detik lah paling nanti dia muncul datanya. Asumsikan udah muncul semua. Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah tinggal file export. File export, kemudian kasih nama gitu kan. Udah tinggal save. Habis itu masuk ke database yang offline. Tinggal masuk database yang offline ya sudah tinggal diimport. Putus-putus ya. Yang lain apakah putus-putus ngelihatnya atau mungkin hanya Bapak Ivan saja yang putus-putus? Mungkin koneksinya ya, Pak ya. Oke, lancar. Kita lanjutkan. Nah, itulah tadi cara membuat database offline, bagaimana cara mengekspor datanya, kemudian import datanya juga, yang mana Bapak Ibu nanti akan butuhkan untuk membuat database offline. Dan sekarang kita akan berkreasi. Kenapa saya perlu bikin database offline? Karena hari Sabtu biasanya dipakai buat mock trading, buat ngetes sistem. Jadi ya itulah sebabnya kenapa saya butuh database offline. Kita buka open database offline yang tadi kita buat tadi kalau nggak salah ini namanya Zoom Webinar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita hari ini. Membuat AFL untuk ekspor saham. Yang pertama kita butuhkan adalah pengetahuan tentang indikator. Karena yang namanya AFL itu kan isinya kan indikator. Dari berbagai macam indikator, kita bisa klasifikasikan indikator menjadi 2 macam. Yang pertama trend following indikator dan yang kedua adalah momentum indikator. Perbedaannya, trend following itu sesuai dengan namanya, dia ngikutin tren. Jadi dia nggak punya batas nilai minimal dan maksimal. Kalau osilator, momentum trend, itu biasanya punya batas minimal dan maksimal. Contoh, stokastik, dia punya batas minimal 0, maksimal 100. RSI, punya minimal 0, maksimal 100. Terus apalagi ya, MFI, kemudian ada apa lagi?
indikator osilator. Itu osilator juga ya. Dan beberapa indikator itu masing-masing punya karakternya masing-masing. Dan yang perlu Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu perlu memilah indikator mana yang paling Bapak Ibu kuasai. Karena tujuan berikutnya setelah memilah indikator ini adalah Bapak Ibu perlu membuat konsep, strategi yang Bapak Ibu mau buat eksplornya. Misal, saya pengen membuat explore ketika sahamnya itu perfect, uptrend, candle-nya oke, MACD-nya oke misalkan gitu kan, bullish, kemudian trennya masih kuat, mungkin ada X-nya di atas sekian gitu kan. Jadi berbagai macam konsep strategi, misalkan tadi yang perfect, itu akan menunjukkan kita butuh indikator apa. Misalkan kita mau bikin explore untuk buy on weakness. Kita harus tahu buy on weakness kita butuh indikator apa ya. Jadi nggak mungkin misalkan buy on weakness tapi kita nyarinya katakanlah pakai fraktal gitu kan. Nah itu ada pertanyaan, step by step cara download data dari JOC menjadi offline. Nah tadi barusan yang pakai AFL yang ekspor data ini. Nah, yang ini tadi diekspor terus habis itu di save jadi CSV, habis itu diimport gitu. Nanti ya, lihat di YouTube. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan menggunakan pengen nyari saham dengan potensi buy on weakness, nggak mungkin Bapak Ibu pakai misalkan fraktal, karena konsepnya fraktal itu kan breakout, buy on weakness tapi kok belinya breakout. Nah itu dari konsep jelas sudah bertabrakan. Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu perlu menguasai, mengenali karakter indikator yang Bapak Ibu kuasai, kemudian memilah-milah indikatornya apa, yang butuhnya apa, kemudian bikin strateginya dulu, mau di strategi apa saja. Untuk kali ini kita akan bikin strateginya ada 4 macam, dari perfect condition, buy and weakness, kemudian untuk reversal bagaimana, kemudian untuk yang copet ya. Jadi kita perlu, saya pengen tahu saya besok itu bisa nyopet sama apa yang punya potensi untuk dicopet. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk indikatornya kita akan menggunakan yang pertama exponential moving average pasti. Kedua MACD, ada ADX 3, kemudian ada Bollinger Band, ada AO. Kita pakai 5, mungkin 4 atau 5 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian untuk momentum indikatornya kita pakai 2, stokastik dan RSI. Kemudian nanti ada custom indikator. Jadi saya juga di AFL-nya itu di AFL alamatnya itu di bit.ly/AFL cuan copet. Nah, di situ itu ada berbagai macam AFL yang saya buat, termasuk nanti ada custom indikator kayak yang pakai box itu. Kemudian nanti pasti kita juga butuh candle pattern, kita butuh volume, dan nanti kalau misalkan ada fraktal ya kita bisa pakai fraktalnya. Dan oke, sekarang kita akan langsung mulai. Pertanyaannya AFL saya di mana ya? Oh, gampang. Kita buka Google Chrome. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Lah, cek. Mana tadi? Low system resources. Hah, kenapa AMI broker saya? AMI broker. Tadi buka Google Chrome, bit.ly
/AFL cuan copet. Oke, jadi alamatnya ini AFL cuan copet. Kemudian kalau di enter, berarti aplikasinya udah bisa ditutup ya? Yes. Oke. Nah, di sini adalah ada beberapa AFL yang bisa dipakai, yang kita akan pakai. Caranya adalah tinggal klik yang sebelah sini, kemudian klik download. Nanti dia akan preparing, kemudian nanti dia akan otomatis download. Nah, mana tadi? Sepertinya lama ya. Apa nama webnya? Saya ketik aja ya. bit.ly/afl cuan copet. Copet. Oke. Nah, sip. Nah, ini udah bentar lagi, tungguin. Sambil ngopi. Oke. Terus mana tadi? Mana ini kok belum ke download? Saya download ini aja lah. Saya buka dulu bentar. Ini. Oh, ini muncul. Compress file. Oke, kita start download. Kebetulan saya pakai IDM. IDM download compress. Oke. Nah, ini ceritanya ini sudah saya download ya. Sudah berhasil di-download. Kemudian yang perlu dilakukan adalah klik kanan ekstrak. Kebetulan saya pakai aplikasi Isarc ini ya, jadi tinggal ekstrak here aja. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang pakai aplikasi lain ya, intinya cuma di ekstrak aja lah ya. Oke, di ekstrak, kemudian tadi download udah selesai apa belum ya? Anggap aja sudah selesai. Setelah diekstrak, ini AFL ini itu bisa di foldernya aja sekalian di copy, masukkan ke folder C program files AMI Broker formula. Nah, pasti oke. Paste. Pasti. Mohon maaf. Klik kanan refresh di AMI brokernya, nanti AFL-nya muncul semua. Nah, itulah ceritanya. Oke, sekarang kita gunakan yang pertama, kita akan bikin perfect condition dulu. Kita mulai dari nol ya. Perfect condition versi saya adalah dengan konsepnya begini. Kalau misalkan saya perlu annotation. Oke. Ngapain? Ini saya gambarkan, saya butuh indikatornya exponential moving average, saya butuh 3. Konsepnya itu seperti alligator. Misalkan saya butuh periodenya, katakanlah periode 10, periode 20, periode 60. Kemudian ini untuk pewarnaan sih sembarang dulu aja. Biar gampang dilihat merah, biru, hijau. Oke. Konsepnya adalah saya pengen mencari saham dengan kondisi yang perfect menurut saya. Yang perfect menurut saya itu maksudnya uptrend. Uptrendnya itu EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60. Kondisinya ketiganya kondisinya merah di atas biru, biru di atas hijau. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, pertama bisa masukkan dulu indikatornya, baru kemudian dibikin filternya. Itu bisa dipakai.
Jadi yang habis itu pertama kita nambahin dulu EMA-nya, kemudian kita baru edit AFL-nya. Klik kanan, edit formula. Nah, untuk period tadi kan 10, 20, 60 ya. Jadi 10, 20. Cara ini bisa dilakukan tapi akan lebih efektif lagi kalau misalkan Bapak Ibu bikin deklarasinya sendiri. Jadi misalkan EMA-nya ini EMA panjang, kemudian long. Nah, kemudian yang ini EMA middle, kemudian yang ini EMA-nya short, pendek. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini atau misalkan lakukan seperti ini juga bisa. EMA 10, EMA close, 10. Nah, ini juga bisa. EMA underscore 20 sama dengan EMA dalam kurung close 20, titik koma, jangan lupa. Kemudian EMA 60, EMA underscore 60 sama dengan EMA dalam kurung close, 60. Oke. Bapak Ibu juga bisa lakukan ini. Kemudian untuk kondisi perfect berikutnya saya pengen volume. Dari sisi value, mungkin value rata-rata di atas 3M. Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Value sama dengan rumusnya adalah volume dikalikan average price. Average price. Nah, pertanyaan berikutnya adalah average price-nya itu dapat dari mana? Bapak Ibu, karena belum ada average price, jadi perlu bikin rumus sendiri. Average price sama dengan Bapak Ibu bisa pakai rumus open ditambah high ditambah low ditambah close dibagi 4. Dibagi 4. Nah, jadi average price dikalikan dengan volume itu dapat value. Kemudian Bapak Ibu pengen cari rata-ratanya. Berarti average value sama dengan SMA. Pakainya simple moving average. Berarti MA dalam kurung value, rata-rata selama 20 hari. Oke, berarti 20. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu pengen nyari yang harga di bukan harga, EMA-nya, jadi exponential moving average-nya rapi, kemudian volume di atas rata-rata, itu filter yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pengen MACD-nya di atas 0. Untuk asumsinya bullish, MACD di atas 0 artinya kemungkinan bullish, MACD di bawah 0 bearish. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu tambahkan MACD di sini. Untuk explore, kita awali dengan filter sama dengan. Nah, filter sama dengan tadi average value, copy paste aja lah ya. Ngetiknya lama. Average value di atas 3 miliar, 3 nolnya 9. Oke. Dan kita pakai logika N. Jadi untuk filter ini kita bisa pakai dua logika N dan OR. N itu dan N OR. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, nanti ada file rekamannya nggak? Jawabannya iya, tapi nanti saya uploadnya ke YouTube. youtube.com/cuancommunity. Om Ben mau tanya, memungkinkan nggak AMI Broker untuk dibikin alert dari cara bikin AFL atau kali aja memang ada fiturnya di AMI Broker? Untuk alert ada. Alertnya itu alert if. Nah, alert if misalkan kita udah bikin kondisi nanti buy atau apa terus nanti bla bla bla. Ini alert if, tapi nanti parameter salah. Function reference. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu alert if itu cara pakainya gimana, nah ini alert if by, kemudian mau kirim email, mau kirim suara, mau kirim perintah apa itu dia bisa. Oke, lanjut. Section begin P sama dengan ada nilainya 10. Oke, maksudnya apa? P itu paramfield. Jadi EMA itu bisa diplotkan terhadap close, open, high, low, close, volume, kemudian open in 1 dan lain-lain. Itu menggantikan kalau misalkan saya ketik EMA dalam kurung buka kemudian C, berarti EMA-nya itu
diplot terhadap close, dihitung terhadap close. Ini price field ini bisa diganti ada open, high, low, close, volume, bla 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 gitu ya. Kemudian ini period. Period ini maksudnya yang angka 10 ini adalah angka default. Kemudian 2 ini angka minimal, ini maksimal. Kemudian satu ini apa ya? Kalau bingung tinggal, nah nih, satu ini adalah step. Oke, ini stepnya. Jadi stepnya nanti naiknya 1/1 rupiah. Jadi 10, 11, 12, bukan rupiah, per satu angka. 11, 12, 13, 14, 15, kayak gitu maksudnya. Nah, bisa langsung dituliskan rumus ini, penulisan singkatnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah average value di atas 3 bio, saya pengen yang tadi EMA 10-nya di atas EMA 20 dan kita tulis N di sini. EMA 20-nya juga di atas EMA 60 dan N. Saya pengen yang MACD-nya di atas 0. Kita cukup ketikkan MACD kurung buka kurung tutup di atas 0. Oke, jadilah explore. Nah, sekarang kita pengen lakukan ini adalah satu baris filter ini itu udah cukup jadi explore. Yang perlu ditambahkan maksud selanjutnya adalah kolom. Jadi kita coba ya. Kita save dulu. Kemudian oke. Tadi warnanya oke. Ini kalau mau diganti warnanya bisa. Warna merah, kemudian ini warnanya apa tadi ya? Blue. Kemudian ini warnanya biasanya saya kasih warna violet sih. Save. Kita save, klik kanan parameter reset all. Nah, jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan apa yang sudah kita ketik. Kita bikin explore-nya dulu. Ini kita tes dulu. Bisa lewat menu tools, send to analysis window. Bisa juga pakai hilang. Bisa juga pakai ini apa sih? Oh, oke. Bisa juga pakai tombol yang ini. Ini juga sama. Nah, klik. Kemudian nanti akan dibawa ke jendela analisis 1. Nah, masukkan tanggalnya, tanggal 26. Kemudian ini range-nya from to date. Jadi AMI brokernya hanya akan mengeksplor atau memfilter yang dari tanggal from ke tanggal yang to. Nah, apply to all symbol, klik tombol explore. Nah, dia akan nyari mana yang apa sih namanya tadi? Kondisinya itu EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60, EMA CD-nya juga di atas 0. Kita klik kanan di jendela analisisnya, kemudian klik floating supaya kita bisa geser. Kalau misalkan Bapak Ibu yang monitornya 1, kalau misalkan monitornya 1, kemudian kita mau bikin seperti ini. Oke. Kalau Bapak Ibu pakai data feed, nanti bisa dibikin explore-nya itu otomatis jalan. Jadi sebelah sini itu ada tombol setting, settingnya itu ada tombol panah di sampingnya kecil. Tinggal diklik, kemudian di sini ada auto repeat. Auto repeat dicentang. Kemudian di sini intervalnya nggak usah pendek-pendek, bikin aja 5 menit atau 1 menit gitu kan. Oke. Nah, setelah explore-nya selesai, nanti kan ada daftarnya nih. Nah, daftarnya ini kan banyak. Nah, kalau misalkan kita mau lihat kondisi sahamnya dengan klik supaya ini ikut berubah. Nah, kita perlu di bagian setting ini centang aja yang scene chart on select. Jadi ketika kita klik, chartnya ikut ganti. Itu akan memudahkan. Ada pertanyaan, link download AMI Broker di mana? amibroker.com. amibroker.com.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Jadi ketika ini keluar hasilnya adikarya, ketemu ini EMA 10 di atas 20 di atas 60. Oke, udah benar. Sekarang EMA CD-nya seperti apa? Kita perlu tambahkan EMA CD, klik kanan di folder AFL yang tadi ya. Ini ada EMA CD, klik kanan insert. Nah, kita akan lihat. Oke, EMA CD di atas 0. Tapi kok kondisinya MACD line di bawah signal line. MACD line di bawah signal line. Nah, kita perlu tambahkan. Kita pengen yang apa? EMA CD-nya kondisinya merahnya di atas biru. Oke, kita bisa tambahkan. Dari dari jendela analisis kita klik tombol edit. Nah, keluar AFL-nya. Sekarang kita tambahkan di bagian filter and MACD lebih besar dari signal. Oke, kita save. Klik send to analysis. Oke, kita minimize dulu boleh. Kita klik explore lagi. Nah, ini akan keluar hasilnya yang MACD-nya, yang MACD line di atas signal line. Oke, kita masih punya waktu 1 jam lebih, 1 jam seperempat. Masih ada banyak waktu, tenang saja. Yang pertama terus. Kita lihat Aldo, Amor, Antam. Oke, ini udah sesuai. EMA 10 di atas 20 di atas 60, tapi kemudian apa sih namanya? EMA CD-nya juga di atas 0, EMA CD di atas signal line, tapi yang ini masalahnya closingnya dia turun ke bawah EMA 60. Ini saya nggak suka. Kita perlu edit lagi. Closing ditambahin closing di atas EMA 60. Close pakai C aja juga nggak apa-apa. C di atas EMA 60. Nah, enaknya kalau kita sudah bikin deklarasi indikator di atasnya, itu kita bisa pakai di bawah-bawahnya sampai kemana aja itu kita bisa pakai. Yang penting ininya definisinya ini udah ditulis di atas gitu. Oke, kita save, explore send to analysis lagi. Kemudian klik tombol explore lagi. Nah, kita akan keluar nanti saham yang versi perfect menurut saya. Jadi EMA closing di atas EMA 60, EMA 10 di atas 20 di atas 60, EMA CD di atas 0, kemudian MACD line juga di atas signal line. Kita akan ketemu beberapa saham average-nya average value di atas 3 miliar. Jadi harapannya akan tertampil di explore adalah saham-saham yang liquid. Nah, kalau ada pertanyaan, bagusnya itu close di atas EMA 10, di atas moving average 10, atau close di atas moving average 60? Jawabannya adalah ketika closing di atas moving average 10, dia itu ibaratnya trennya dari masih kemungkinan masih rally. Tapi kalau saya carinya yang di atas EMA 60. Tujuannya supaya kalaupun dia itu nggak di atas EMA 10, nggak dalam kondisi rally, minimal dia masih dalam kondisi bullish yang ada koreksi. Nah, itu tujuan saya kenapa saya pakai closing di atas EMA 60. Jadi menghindari saham seperti Antam ini yang punya kecenderungan untuk sideways dalam beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, mungkin sebulan terakhir dia cenderung sideways karena bergeraknya nggak signifikan. Kita cari, kemudian ketemu Yule. Ini klikkan, kalau misalkan kayak gini, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu, klik kanan pen arrange all. Nah, jadi rapi lagi. Ada beberapa saham yang bisa dilihat, misalkan Telkom. Oh, Telkom lagi rally. Nah, ini inside bar pattern, kondisinya lagi jalan. Nah, Tins beda ya antara Tins sama Antam. Antam tadi kan closingnya di bawah EMA 60. Kalau Tins di atas EMA 60. Ini tanggal 26 kemarin ya, closing 1.600 ya. Waduh, sepertinya saya punya barang di harga atas. Bukan di sini. Di sini apa ya? 1665 kalau nggak salah. Kemudian ada apa lagi? SAMF Prada PRDA. Nah, ini
Ini adalah salah satu contoh saham yang harapan saya itu bisa rebound. Jadi ketika uptrend, merah di atas biru, biru di atas ungu, 10, 20, 60 ya, saya nggak perlu jelasin lagi. Kemudian di sini lagi jalan, naik, ada koreksi. Nah, ini yang saya tunggu. Jadi koreksi kita, ini harapannya adalah ketika nanti dia rebound, entah itu bikin candle higher high, higher low, bikin inside bar atau outside bar, itu harapannya MACD-nya masih di atas 0, MACD line masih di atas signal line, closing-nya masih di atas EMA 60 gitu. Beda from to date dengan all quote. Oke, from to date itu yang dicari nanti ekspornya itu hanya tanggal from ke to. Jadi kalau kita mau nyari tanggal yang tanggal 22, ya kita bisa filter hanya yang tanggal 22 saja. Tapi kalau all quote, ya semuanya data dari awal sampai dengan akhir itu difilter semua. Efeknya nanti ya ada beberapa saham yang double. Karena ya itu sinyal yang sebelumnya akan tertampil di explore juga. Jadi untuk nyari saham yang buat besok, saya biasanya pakai from to date. Kenapa nggak yang one recent day atau one recent bar? Jawabannya adalah kadang ada saham yang udah suspend, tapi dalam kondisi sesuai dengan indikator saya itu masuk. Nah itu biasanya saya nggak lihat tanggalnya lagi. Berhubung saya punya kebiasaan saya nggak lihat tanggalnya lagi, saya lihat tanggalnya di from to date ini, ya berarti saya aturnya di sini. Gitu ceritanya. Oke, ini adalah jadi satu ekspor ini udah jadi. Ini adalah ekspor untuk yang versi perfectnya saya. Perfect condition, uptrend di atas 0, MACD di atas 0, EMA 10, 20 sama 60 dalam kondisi yang sesuai. Kemudian saya tinggal volume juga sudah difilter, jadi saham yang liquid aja yang muncul. Dan saya tinggal cari satu persatu mana yang ada apa namanya, yang ada sinyalnya dari candlenya. Candlenya itu ada 4 macam: higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar pattern, outside bar pattern. Hanya 4 itu yang saya cari. Selama masih lower high, lower low, berarti masih koreksi. Berarti masih bisa saya abaikan. Kalau ada bikin inside bar atau outside bar, itu bisa dipakai buat trading strategi. Kalau candlenya higher high, higher low, Bapak Ibu perlu cek dia itu dalam kondisi rebound atau dalam kondisi rally. Kalau dalam kondisi rally ya berarti harusnya sudah punya. Kalau dalam kondisi rebound, nah itu baru dieksekusi. Ada pertanyaan, Om, kalau nambahin filter untuk buy candle kemarin merah, candle hari ini hijau. Oke, nanti ya. Itu tadi di atas ada yang close di atas high kemarin. Oke, nanti ya. Ini untuk kondisi perfect. Jadi kita lihat apakah ada saham-saham yang bisa di eksekusi untuk besok. Ini contoh kayak Aldo ya. Aldo ini kan posisinya gini. Ini Bapak Ibu bisa lihat candle yang ini. Nah, ketika candlenya bikin outside bar pattern, itulah eksekusinya. Dalam kondisi outside bar pattern ini yang tanggal 16. Jadi di tanggal 16 itu pasti masuk juga ke filter. Karena kondisi di tanggal 16, merah di atas biru, biru di atas ungu, kemudian ini MACD line juga di atas signal line, MACD-nya juga di atas 0. Ini pasti masuk filter. Tinggal tergantung volumenya ya, pada saat itu volumenya gede apa enggak. Nah, kemudian outside bar pattern seperti ini, buy break 830, cut loss di bawah 765. Itu eksekusinya. Jadi eksekusinya itu tinggal pasang auto order LIT dan mungkin di tanggal 22 itu tereksekusi. Enggak apa-apa. Agak turun sedikit setelah beli itu biasa. Yang penting momentumnya ketika pilih sahamnya itu sudah benar. Jadi kondisinya uptrend, volumenya ada, MACD-nya oke. Kemudian oke, ini Amor Asa. Kita cari yang ada koreksinya. Ntar.
cari yang lain. Bird, BERD, Bluebird ya. Ini ESA, harapannya dia bisa rebound. Oke. IMPC kita pernah rekomendasikan. Indosat. Nah, sebelum kemarin itu dividennya Indosat Rp900 itu typo nggak sih? Jangan-jangan salah ketik lagi. Indosat kemarin posisi waktu harga di sini pas harganya rebound itu MACD-nya di bawah signal line. Kondisi yang perfect itu memang pada saat posisi MACD-nya belum golden cross ya, belum dead cross istilahnya. Nah, contohnya kayak gini nih, yang sebelah kiri. Ini adalah kondisi Indosat waktu di tanggal berapa ini namanya? Tanggal 3 September. Kondisinya merah di atas biru, biru di atas ungu, MACD di atas 0, MACD di atas signal line. Nah, ini singkirkan dulu lah ya. Yang di sebelah saya kasih annotation, mana anotasi saya? Nggak muncul. Oh, ini di sini munculnya. Sorry. Oke. Kondisi yang di sebelah kiri itu akan berbeda dengan kondisi yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri kondisi MACD-nya masih di atas 0, di atas signal line. Yang sebelah kanan kondisi MACD-nya, nah beda ya. Disitulah bedanya. Jadi yang sebelah sini boleh nggak diambil, tapi yang sebelah kiri itu yang harus diambil. Itu. Oke, next. Kita akan bikin bagaimana caranya, contohnya untuk yang apa ya? Buy on weakness dulu deh. Kita akan bikin kondisi buy on weakness. Kita akan bikin kondisi buy on weakness pakai AFL yang tadi aja. Jadiin satu nanti, gak usah semuanya. Kita butuh RSI. Mana tadi RSI? Oh, ini RSI. Insert. Oke. Kita butuh RSI, kemudian kita butuh apa lagi ya? RSI aja cukup sih sebenarnya. RSI dan EMA. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menggunakan indikator yang tipenya sama dan banyak. Jadi apa namanya? Kalau udah pakai RSI, stokastik, William R jadi satu semua ya, itu nggak. Kalau kebanyakan malah nggak bagus. Oke, tadi itu mau ngapain ya? Oh, reversal, sorry. Ngomong sendiri, lupa sendiri. Untuk RSI, saya pakai periodenya pendek. Periode pendek sama tambahin lagi satu lagi. Salah. Periodenya nggak perlu, ini aja. Saya pakai periode pendek. Konsepnya adalah buy on weakness. Itu semua dijalankan di tren bullish. Jadi kalau misalkan trennya bearish, mau buy on weakness agak riskan menurut saya. Jadi saya akan pakai kondisi buy on weakness ketika sahamnya lagi bullish. Gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga. Nanti saya tunjukin. Cuman lebih aman kalau pas lagi bullish saja. Oke, kita butuh AFL yang tadi. Klik kanan edit formula. Kemudian kita tambahkan RSI. RSI saya pakai periode pendek sajalah. RSI 2. RSI 2. Oke. Dah, rumusnya cuman kayak gini tok. Nah,
Filternya juga masih sama, filter sama dengan, kemudian saya pakai average value-nya di bawah, di bawah, di atas 3 miliar. Kemudian N. Saya pengen yang closingnya di atas EMA 60 masih. Dan saya pengen yang RSI 2-nya di bawah 5. Oke. Sekarang kita punya dua filter di sini. Artinya RSI dalam kurung 2 itu maksudnya RSI tapi periodenya 2. Seperti yang saya tambahkan di bawah sini. Itu. Bentar. Buy on weakness dalam keadaan bullish. Boleh kasih contoh kasus. Nah, ini mau dikasih contohnya. Sabar. Bentar. Oke, kita sekarang punya dua filter. Filter yang pertama yang di atas ini itu tadi yang versi perfectnya, yang kedua yang POW, buy on weakness ya. Sekarang gini. Karena punya dua filter, yang atas diabaikan dulu, nggak apa-apa. Kemudian kalau mau bikin diabaikan, kasih garis miring 2 kali, jadinya kayak gini. Oke, di save, kemudian di explore, send to analysis. Ini adalah jendela analisis yang tadi. Ini auto repeatnya saya matikan dulu lah. Auto repeat buang. Oke, sekarang ekspor. Jangan tanggal 26 lah. Dari tanggal 1 wis. Dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Explore. Oke, ketemu beberapa hasilnya. Kita mulai dari yang AALI. AALI tanggal 15 bulan 11. Tanggal 15 bulan 11. Oke, nah. Ini adalah kondisi ketika RSI 2-nya mentok di bawah. Ini zoomnya mana sih? Nah, ini zoom. Oke. Jadi ya, maksudnya gini. Ketika uptrend, kita lihat ini si AALI ini uptrend, ada swing higher high, higher low. Kemudian di sini harapannya adalah ketika RSI-nya itu mentok di bawah, berarti dia itu lagi koreksi. Konsepnya lagi uptrend tapi RSI-nya mentok di bawah. Nah, kemungkinan dia lagi koreksi. Itu yang saya harapkan dari pertanyaan banyak ya. Om rumus nembus RSI high sebelumnya sama munculin garis bantu. Kalau garis bantunya udah ada, tinggal dicontek aja nggak apa-apa. Nah, konsepnya adalah ketika buy on weakness itu adalah ketika trennya bullish dan kita belinya pada saat harganya lagi rendah. Kita lagi dalam momentum yang mentok di bawah lah ibaratnya gitu. Tapi karena tren besarnya itu bullish, yang kita filter dari exponential EMA 60 itu tadi, harapannya ya setelah dia mentok di bawah, dia nggak punya jalan kemana-mana lagi, ya udah naik. Itu apa namanya? Cerita dibalik konsep si AFL-nya. Jadi ketika ada ini AALI contohnya, eksekusinya kayak gimana? Eksekusinya adalah Bapak Ibu perlu, namanya juga buy on weakness ya. Waduh, pertanyaan banyak. Pertanyaan nanti saya baca lagi lah dari atas. Oke. Apa tadi ya? Yang namanya buy on weakness berarti kan belinya di bawah, belinya lebih rendah itu ibaratnya. Bapak Ibu bisa lakukan apa? Ini ada harga closingnya itu 10.450. Belinya nawar ya, belinya nawar. Ingat ya. Belinya nawar. Oke, kita lihat si Adaro. Tadi kan Ali. Sekarang kita lihat Adaro. Adaro keluar sinyal tanggal 15. Oke, tanggalnya sama, ini tanggal 15. Closingnya di mana? Closingnya di 16.10. Oke, belinya nawar. Oke ya. Kita buka kalkulator. Bapak Ibu bisa pakai strategi. Ini saya bagi-bagi strategi ya ceritanya. Closing di berapa? 16.10. Oke. 16.10. Saya pengen nawar, oke, nawar 2%, boleh nggak? Kali 98 bagi 100. Oke. Belinya di mana? 15.70. 15.75. Wah. Oke, 2%. Berarti terlalu jauh ya. Sementara ini kemarin opennya di 15.80 reboundnya. Nah,
Untuk mau beli di low-nya, mau beli nawar 2%, nawar 5%, itu terserah sih sebenarnya eksekusinya. Yang penting tugas saya adalah mengantarkan ketemu Adaro. Oke, itu salah satu triknya. Mau beli di low, mau beli di low, mau beli nawar 2%, ini hasilnya. Oke, kita lihat Astra. Tanggal 26 bulan 11. Oh, hari ini dong. Oke, ada yang mau beli buy and weakness Astra? Siapa tahu kan. Support di 5825. Kita lihat BBHI tanggal 24 ya. Nah, ini. Oke. Salah satu buy and weakness yang bisa dibilang beresiko itu adalah ketika eh, apa namanya? Kondisi yang contoh seperti ini ya. RSI-nya memang turun, tapi nggak rebound. Kalau tadi kan si Adaro kan rebound. Nah, ini kan rebound ya. Nah, kalau ini tadi siapa namanya? BBHI, tapi dia nggak rebound di sini. Nah, kita bisa tuning. Kita bisa tuning maksudnya gini. Kita bisa atur supaya saham seperti Adaro ini kita bisa muncul paling nggak ketika RSI-nya rebound. Baunya kenapa nggak nyari di atas? Oh, gini. Baunya kenapa nggak nyari yang MACD di atas signal? Oke, nah ini perlu dijawab. Kenapa? Karena kalau misalkan MACD di atas signal line, itu bukan lagi koreksi. Itu biasanya lagi rally. Lagi jalan trennya. Dan biasanya juga RSI-nya itu nggak turun di bawah 5. Contoh yang seperti ini. Nah, ini RSI-nya masih 19. Nah, ini konsepnya itu beda lagi nanti. Itu nanti beda lagi. Tenang, aman. Ini kan yang bow. Nanti ada yang di reversal. Oke. Untuk buy and weakness saya pakai kombinasi moving average 60 dan tambahin RSI. Kita mau tuning RSI-nya gimana caranya supaya nampilkan yang rebound. Gitu ya. Oke. Caranya adalah seperti ini. Mana nih? Kita pakai closing, tetap pakai closing di atas SMA 60 karena kita harapannya nyari yang bullish. Kemudian untuk RSI-nya sendiri kalau kita nyari yang rebound berarti kita harus bikin RSI 2 yang sekarang di atas RSI 2 yang kemarin. Oke. Nah, kita tulis gini. RSI 2 di atas RSI 2 yang kemarin. Nah, ini rumusnya. RSI 2 di atas RSI 2 yang kemarin. Oke. Nah, RSI 2 yang kemarin di bawah 5. Oke, kita modifikasi jadi seperti ini. Save, apply, explore. Dari tanggal November aja lah. Kebetulan ini minggu terakhir di bulan November ya. Minggu depan sih nggak dihitung November karena ada cuma tanggal 30 sama 29. Oke, kita mulai dari tadi yang BBHI udah nggak muncul kan. Nah, BBNI muncul. Tanggal 3 bulan 11. 3 bulan 11. Nah, ini pas. Tanggal 3 bulan 11. RSI-nya yang sebelumnya ini dari apa sih namanya? Di bawah 5, habis itu rebound. Candle-nya bikin bullish engulfing. Tapi sepertinya nggak berimbas yang signifikan ya, karena harganya sekarang malah 6875. Kemudian kita nyari BGTG tanggal 24 bulan 11. Kemarin dong.
pas bulan 11 naik, habis itu cut loss. Eh, Bank Jatim lagi sideways, nggak enak sih. Kita cari yang Excel. Oke, ketemu Excel tanggal 17 bulan 11. Nah, ini 17 mana? Ini 17. Nah, ini RSI-nya rebound. Habis itu turun, naik. Lika-liku, namanya juga lika-liku trading. Oke, itu seperti itu caranya. Harum. Tanggal 2 bulan 11. Nah, ini tanggal 2 bulan 11. Oke, RSI-nya di bawah 5, habis itu rebound. Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang suka beli di pucuk bawah? Bisa manfaatkan teknik seperti ini. Handle higher high higher low, oke. Handle higher high higher low, wis. Cut loss di bawah 7400 jadinya segini. Ngeri. Yang penting Bapak Ibu perlu membiasakan diri. Ini ICBP tanggal 2 bulan 11. Tanggal 2 bulan 11. Nah, ini di sini. Namanya juga strategi ya. Jadi ya Bapak Ibu perlu mengetahui celah-celahnya. Nah, ini ceritanya saya ngasih ini tapi saya belum ngasih tahu celah-celahnya. Itu next time ya. Oke, bagaimana kalau munculin kolom RSI di Explore? Gampang. Kita mau nampilkan RSI-nya. Kita tambahin add column. Add column, kemudian RSI underscore 2. Salah. Koma. Captionnya berarti RSI ini. Tanda petik lagi. Formatnya 1,2. Oke. Kurung tutup titik koma. Save. Nah, ini muncul RSI-nya. Kemudian, oke, ini untuk buy weakness. Ini yang saya pakai, buy weakness-nya seperti ini. Oh, ini RSI 2-nya itu sih yang terakhir. Saya kebiasaan mau pakai bukan yang pada saat itu ya. Wis nggak apa-apa, ICBP tadi udah. LSIP, LSIP tanggal berapa ini? 11 bulan 6. 16 bulan 11. 16 bulan 11 itu berarti ini. Ya. 16 bulan 11. Wah, candlenya masih lower high, lower low. Harusnya sih nggak eksekusi sih. Baru paling ini ya. Ini ada higher high, higher low, tapi itu pun juga harus pakai cut loss. Cut loss-nya di bawah sini 13.35 gitu ya. Itu strategi milihnya Ami Broker dengan si screener membantu kita untuk memilah-milah dari 800 saham menjadi sekian. Kemudian masih ada faktor eksekusinya, masih ada faktor money managementnya. Jadi bukan berarti ketika lagi ekspor muncul kemudian langsung besok langsung HK, itu enggak. Oke, itu untuk yang buy and weakness. Sekarang yang reversal. Bentar. Ada pertanyaan tadi, Pak, ntar bahas cara bikin screening biar hasilnya bunyi ya. Sebenarnya ada. Itu ada di kalau nggak salah itu ada di mana ya? Coba ntar open dulu, kemudian ini. Ini kalau nggak salah. Nah, yang apa namanya? Inilah AFL-nya. Itu bisa bunyi dia. Itu juga filenya ada di AFL Cuan Copet itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang bunyi apakah bisa lagging? Misal breakout 19.10 tapi bunyinya 9.15.
bukan apa ya namanya ya, laggingnya itu terserah si auto explore-nya sih. Ini kan auto repeat. Nah, auto repeat-nya kan bisa diatur 5 menit, 1 menit. Saran saya sih jangan terlalu cepat, cuman ya jangan terlalu lambat juga. Kenapa jangan terlalu cepat? Karena eh, dia itu butuh waktu sekian detik untuk masukin data untuk masukin data ke AMI Broker. Iya betul sih. Kalau cepat itu kecepatan terberisik. Ya benar. Nah, dia butuh waktu sekian detik untuk masukin data ke AMI Broker. Walaupun otomatis tapi bukan instan ya. Jadi Bapak Ibu perlu apa namanya? Sadari juga bahwa komputer itu butuh waktu untuk memproses gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, tadi itu adalah Bayern Weakness, saya pakainya RSI. Untuk pakai yang reversal, bagaimana caranya? Untuk yang reversal, saya butuh bantuan dari stokastik. Stokastik, stokastik. Stokastik saya pakai periodenya pendek saja. Periodenya 533 itu sudah cukup. Saya pakai stokastik apa bukan ya? Oke, kayaknya sih stokastik loh. Tapi saya lupa rumusnya apa. Oh, stokastiknya di bawah. Oversold lupa. Ya benar-benar. Ini stokastiknya. Saya pakai stokastiknya itu periodenya 533. Rumusnya seperti ini. Untuk oversoldnya saya pakai 2080 ya. Oversold overbought saya pakai 2080. Ini ganti 20, ini ganti 20, ini ganti 80, 80. Save. Cancel. Oke. Oh, ada pertanyaan, Om, kenapa pakai periode pendek? Karena biasanya sinyalnya whipsaw gitu ya. Kenapa pakai periode pendek? Jawaban saya, kenapa saya harus pakai periode panjang? Jadi gini, strategi trading saya itu adalah time frame-nya pendek. Saya itu ngelihatnya pakai EMA 60. Di atas closing di atas EMA 60 itu masuk kriteria absolut. Jadi kriteria yang wajibnya saya itu adalah MACD salah. Volume value rata-rata di atas 3 miliar. Closing di atas EMA 60. Nah, itu periode filter absolutnya saya. Itu selalu ada, saya pakai itu selalu. Nah, kemudian untuk yang indikator lainnya seperti osilator, ya nggak cuman RSI tapi stokastik juga. Kenapa saya pakai periode pendek? Karena saya secara konsep saya pengen ngambil momentum ketika dia mentok di bawah. Kalau indikator udah mentok di bawah, dia nggak punya ruang untuk kemana-mana lagi, ya kemungkinan besar dia akan rebound. Itu menurut saya ya, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu, oh nggak seperti itu ya, tapi ya itu bebas. Karena konsepnya di sini adalah ketika saya punya konsep, saya menerjemahkan ke AFL. AFL itu dipakai untuk memfilter, kurang lebih kayak gitu. Jadi kenapa pakai periode pendek? Supaya itu udah paling, kalau oscillator ya udah paling oversold lah. Tapi oversold di bagian di trend bullish, oversold di trend yang agak besarnya itu trend bullish, berarti dia itu ada koreksi. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, kita pakai stokastik. Stokastiknya tadi rumusnya seperti ini. SK sama dengan stokastik pendek, kemudian stokastik panjang. Saya pakai stokastik yang pendek aja. SK rumusnya seperti ini. Kita copy saja, kemudian di sini kita masukkan ke bagian deklarasi yang di atas. Kita ganti rumusnya stokastik stok underscore K sama dengan stok periodenya itu 533. 53.
Kenapa itu? Live Zoom. Oke, nggak apa-apa. Monggo. Tadi sih apa? Tadi sih apa? Kirain apa? Lagi gambar. Kirim gambarmu. Hah? Live Zoom. Itu. Tadi apa ya? RSI. Nyari tombol. RSI 2 RSI stokastik ya ampun. Stokastik saya pakai 53. 53 itu yang fast itu 53. Iya bener. Yang fast itu 53, yang slow itu 533. Nah, saya pakai yang fast, kemudian saya bikin filter lagi. Saya pakai cari kondisi reversal. Saya pakai filter sama dengan kemudian tadi yang absolute apa? Filter yang pasti selalu ada adalah average value di atas 3 miliar dan closing di atas EMA 60. Dan kemudian saya pakai stochastic underscore K di bawah 20. Oke. Kemudian saya pengen yang kondisinya masih bullish. EMA 10 di atas EMA 20 dan EMA 20 EMA 20 di atas EMA 60. Oke. Save. Ini RSI-nya udah nggak kepake lagi ya. Kita pakai stokastik. Add column stock. Stokastik periode 53. Save, kemudian explore. Kemudian oke. Ini ada atap. Atap tuh sama apa sih? Atap. Oke, ada beberapa. Kita pilih. Nah, ini. BMTR. Kondisinya stokastiknya di bawah. Tapi posisinya kok nggak menguntungkan ya. Kita sedikit tweaking. Kita tambahkan saya pakai Bollinger Band dulu ya. Di sini kita akan tambahkan Bollinger Band. Bollinger Band itu ada di folder bands. Bollinger Band pakai yang area. Oke. Salah. Kok Dino tadi? Oh, ini ada Bollinger Band ya. Bollinger Band-nya kita pindahin ke atas ya. Pasti. Save. Oke. Nah, sekarang kita pengen satu trik sederhana untuk menghindari kondisi yang seperti ini. Saya pengen EMA 60-nya nanjak. Nah, jadi EMA 60 N EMA 60 lebih besar dari EMA 60 kemarin. Oke, kita explore lagi.
Posisinya mana tadi? BNGA. BNGA waktu pertama kali muncul tanggal 10 bulan 11. 10, 9, 10. Oke. 10 mana? 10. 10. Stokastiknya di apa namanya? Masuk ke over. Oh, oke, tahu. Stokastiknya masuk ke oversold, habis itu stay. Nah, yang saya mau adalah begitu masuk stokastiknya keluar. Begitu masuk stokastiknya keluar. Nah, jadi caranya gini. Stokastiknya masuk 20, habis itu keluar. Nah, seperti ini. Habis itu masuknya cuma sebentar, habis itu keluar. Masuk cuma sebentar, habis itu keluar. Ah, jangan dibayangkan yang lain ya. Stokastiknya masuk oversold. Oke, Ali. Nah, ini Ali tanggal 18 bulan 11. Tanggal 18 bulan ini RSI-nya nggak kepake, kita buang dulu. Oke, MACD juga nggak kepake. Jangan kepake. Nah, tanggal 18 bulan 11. MACD stokastiknya masuk ke area oversold, habis itu BC-nya keluar. Nah, ini kita bisa manfaatkan sebagai apa namanya? Sinyal kalau misalkan dia reversal. Kalau dia reversal ya. Jadi gini. Ini kan candlenya inside bar. Yang kemarin itu kan higher high higher low. Tapi posisinya memang masih di atas oversold stokastiknya. Nah, jadi kalau breakout 10575 itu bisa dieksekusi. Oke. Berhubung si A5 turun, kita cari contoh lain. Adikarya. Adikarya tanggal 1 bulan 11. Tanggal 1 bulan 11. Oke. Ini tanggal 1 bulan 11. Posisi candle, oke, merah di atas hijau, salah. EMA, posisi EMA, merah di atas biru, biru di atas ungu. Oke. Ini MACD-nya, MACD di bawah signal line, ini menunjukkan koreksi, wajar. Yang menarik adalah ketika lagi koreksi, stokastiknya masuk ke area oversold, habis itu keluar lagi. Cuman sebentar. Masuk ke area oversold, habis itu keluar lagi. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sinyal reversal. Begitu ceritanya Bapak Ibu. Adikarya, tadi mana lagi? Kita coba saham sembarang. Oke, Jasa Marga. Jasa Marga di tanggal 3 bulan 11. 3 bulan 11. Wah, ini 3 bulan 11. Wah. Higher high, higher low. Oke, rebound di EMA 60. Stokastiknya keluar dari oversold. Nah, ini kalau rebound ya. Kemarin breakdown gak sih? Sepertinya breakdown ya. Oh, belum kena cut loss. Cut loss di bawah 4050. MLIA tanggal 18 bulan 11. Tanggal 18 bulan 11. Ini ada. Oh, ini 18 bulan 11. Nah, ini. Buy if break di atas 2360. Kesenggol. Habis itu kena cut loss. Ya udah biarin lah. CCSI. Emang ada CCSI ya? Nggak ada. Emang ada ya? Oh, nggak ada. Nggak masuk ke sini. Ini kenapa ada Cepro sih? Oh, di sini Cepronya. Tanggal 10 bulan 11. Cepro masuk sinyal. Aduh. Tops. Wah. Jangan sampai yang baru bangkit dari kubur lah. Cari Tekim. Oke. Tekim tanggal 5 bulan 11. 5 bulan 11. Tanggal 5 bulan 11. Oh, ini. 5 bulan 11. Memang sih baru rebound, tapi reboundnya cuma sedikit. Habis itu turun. Mana sih SMA? Kok sepertinya tidak ada yang memberikan hasil yang signifikan ya? LUCK. Nah, ini.
Saya nggak pintar mencari contoh. Harusnya dari tadi langsung lihat LUCK. Tanggal 8 bulan 11, tanggal 17 bulan 11, tanggal 17 tuh ini. Ya ini. EMA di atas 10 di atas 20 di atas 60. Stokastiknya dari masuk oversold sebentar habis itu keluar lagi. Wah, hasilnya signifikan. Sepertinya bentar, saya perlu nyontek. Di sini itu ada ini explore MACD plus Bollinger Band. Nah, ini. Sepertinya saya perlu mencontek. Nah. Jadi di dalam folder jam berapa sih sekarang? Oh, 10.30. 10.30. Jadi di dalam foldernya yang tadi itu AFL cuan copet ada filter ada AFL namanya explore MACD plus Bollinger Band. Oke. Dari yang tadi kita pakai itu yang perfect condition, saya pun lupa yang mana. Ada yang reversal juga, cari rebound. Oke. Ini kayaknya close di bawah Bollinger Band middle deh. Kemudian ada yang copet juga. Tapi abaikan saja dulu, kita fokus ke yang ini. Nah. Kita tambahkan untuk yang copet tapi pakai yang box. Pakai box itu ada di ini kalau nggak salah. Iya betul. Jadi di sini ada Profitability Window. Profitability Window saya butuh ini dan saya butuh ini. Dari sini sampai sini. Saya kalau ngetik lagi pegel. Pakai aja lah. Kemudian saya tambahkan, masukkan ke atas sini aja. Jadi di sini ada boxnya sudah ada, tinggal di save. Ini boxnya muncul, kemudian ini kotak-kotak hijaunya ini kecilnya juga muncul. Oke. Terus kemudian saya mau bikin filternya. Karena di sini kalau nggak salah saya udah bikin box isi sama box hollow, jadi filternya lebih gampang lagi. Filter sama dengan average value di atas sini dan box underscore isi. Sudah. Save. Explore. Send to analysis, klik explore. Pak, bikin divergent price apa sih? In volume apa bisa intraday? Kayaknya bisa. Cuman AFL-nya harus intraday juga. Oke, kita coba WG tanggal 11 bulan 4. Salah, kebalik tanggal 4 bulan 11. Nah, tanggal 4 bulan 11 ada sinyal ini. Eksekusinya adalah ketika dia bisa breakout ke atas 202. Dengan cut loss di bawah opennya yang candle breakout. Itu strateginya seperti itu kalau pakai boxnya. Jadi buy breaknya 202. Ini kan waktu di tanggal 4 bulan 11 ada sinyalnya ini. Buy breaknya 202 high-nya dan cut loss-nya di bawah candle yang break. Jadi cut loss-nya di bawah 198. Itu triknya begitu. Wood ada sinyal di tanggal 11 bulan 11. Ini. Buy break-nya 905. Cut loss-nya di bawah 870. Kadang ada juga cut loss di bawah open sih. Jadi opennya di mana waktu breakout 905 dia sikat. Kalau close di bawah, kalau harga turun di bawah opennya 885 itu dibuang. Bagaimana cara bikin AFL intraday? Waduh, agak rumit itu. Karena ada time frame setnya, ada set time frame-nya.
Oke. Untuk nyopet silahkan gunakan yang box itu ya. Jadi yang box itu akan eh, kurang lebih ya bisa dipakai lah. Contohnya ya kayak gini, ini ada boxnya. Habis itu open di bawah 845. Nah, ini kan 8 di bawah 845. Ketika breakout 845 disikat boleh eksekusi. Tapi ya cut loss-nya di bawah. Di bawah open kalau nggak di bawah low. Telkom. Nah, ini ada sinyal box. Ini ada box lagi. Sinyalnya eksekusinya buy break high, tapi dengan syarat opennya itu ada di bawah high-nya. Di bawah 3920-nya ini. Nah, gitu ya. Jadi sama juga kalau misalnya ini ada boxnya ini Telkom besok buy break-nya ya di buy break 4090. Nah, setelah kita punya beberapa macam, ini tadi udah semua kayaknya ya. Untuk yang Bollinger Band sih saya nggak pakai karena sudah ada ekspornya. Ekspornya udah ada ini di mana tadi? Explore MACD plus Bollinger Band. Ada. Nah, kemudian setelah kita punya beberapa explore ini, 1, 2, 3, 4 ini, bagaimana caranya untuk membuat eh, jalan semua misalkan? Mau kalau misalkan jalan semua bareng-bareng atau mungkin dipisah satu-satu, bagaimana sih caranya? Kita akan pakai eh, dinamain. Misal dinamain kayak gini. Misal filter 1, filter 2, filter 3, filter 4. Nah, kemudian kita pakai eh apa sih namanya? Pilihan. Jadi kayak selektor gitu loh. Nah, kita pakai selektor itu kayak ini switch. Switch eh switch apa ya? Pilihan aja lah. Pilihan filter. Namanya kok aneh sekali. Gak apa-apa. Switch pilihan filter kalau kita pakai kurung buka. Terus pakai case off. Kalau kita pilih filter 1, nah, filter 1.2 filter sama dengan nah, filter 1. Nah, kayak gini. Habis itu break. Nah, kita bikin sampai 4, 1, 2, 3, 4. Terus diakhiri dengan titik koma. Titik koma. Kurung kurawal namanya kalau nggak salah ya. Oke, filter 1, ini kita ganti 2, ini kita ganti 3, ini kita ganti 4. Oke. Terus kemudian di atas kita kasih pilihan filter. Kita definisikan pilihan filternya. Pilihan filter sama dengan pakai paramlist boleh. Paramlist misalkan filter underscore 1. 1, 2, 3, 4. Oke. 2,
3, 4. Tanda petik lagi. Kemudian cari defaultnya itu yang pertama. Oke. Dah. Save. Nah, ketika kita masukkan ke analisis, ini kita bisa klik tombol parameter. Tombol parameter. Nah, nanti di bagian sini akan ada pilihannya. Filter 1, 2, 3, 4. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Nanti bisa atur-atur sendiri. Misalkan mau pilih filter 1, oke. Habis itu langsung explore. Nanti keluar yang pilihan yang berdasarkan filter 1. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi pakai seperti ini. Oke. Sekarang kita saatnya menjawab pertanyaan. Wah, sebentar ya ada paket. Oke. Sekarang saatnya menjawab pertanyaan. Tadi mana yang belum dijawab ya pertanyaannya? Di Telegram kadang nggak bisa download. Oh, apakah bisa disediakan di Google Drive? Nggak tahu. Oke. Memungkinkan nggak AFL untuk Ame Broker dibikin alert? Alertnya iya tadi sudah ada. Terus kemudian ekspornya dibuat otomatis. Otomatisnya ekspor tadi yang auto repeat. Iya benar, auto repeat. Auto repeatnya itu bisa di set 5 menit, 1 menit, 3 menit boleh. Terus kalau cari saham yang closing di atas high kemarin, gampangnya sih gini ya. Ini saya bikin pakai formula baru aja. Cari saham closing di atas filter tetap ya. Pakai filter sama dengan saham dengan closing di atas high kemarin. Ref min 1. Oke. Iya, kayak gitu. Closing di atas high kemarin. Menambahkan filter untuk buy candle kemarin merah dan candle hari ini hijau. Candle kemarin merah. Candle kemarin merah. Candle merah berarti opennya itu di atas close ya. Kan merah. Close di bawah open di atas close. Candle hijau itu berarti opennya di bawah close. Ya kan gitu. Buy candle kemarin merah, hari ini hijau. Oke. Berarti filter sama dengan candle kemarin merah. Berarti ref saya nulisnya gini apa ya kalau nggak salah ya? Coba ya, ini benar nggak ya? Candle kemarin merah, hari ini hijau. Bags merah hijau.
Oh iya, berarti benar. Kemudian apa tadi? Close-nya lebih dari open kemarin. And close di atas ref open -1. Oke. Explore HKMU. Saham-sahamnya kok banyak yang nggak liquid ya? Bert, ini kemarin merah sekarang hijau, closingnya di atas open kemarin. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nembus RSI high sebelumnya. Oh, garis bantu ada di AFL, tinggal dicontek aja nggak apa-apa. Hmm, AFL divergen antara divergen. Kalau nggak salah saya pernah bikin divergen juga. Itu agak agak pusing. Edit divergence all in one. Ini ada divergennya kalau nggak salah. Nulisnya panjang, makanya saya nggak bahas. Ada pertanyaan belum kejawab? Ntar. Oh, mana tadi? Mas, di cache filter itu semua filter satu ya? Enggak sih. Ini, oh, salah. Iya juga ya. Ini ganti, ding. Ini 2. Nah, filter 2 ini 3. Salah. 3. Ini 4 itu. Filter 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke. Kemudian, aduh, Pak Ben, apakah menyediakan jasa atau bantu buatkan AFL? Nggak apa-apa, Pak. Kita diskusi aja nanti di room. Telegramnya Cuan Community. @Cuan Community. Apa bikin Divergen? Ya ini Divergennya ada. Panjang AFL-nya Divergen itu. Urusannya panjang kalau ngobrol Divergen. Makanya, tapi ada di AFL Cuan Copet itu ada. Hasil ekspor otomatis kirim di Telegram. Oh mak, Telegram pusing. Filter yang sedang naik, nah ini bahas ini aja. Bagaimana filter yang sedang naik di atas 3% dengan time frame 15 menit? Sebenarnya sih itu bisa. Jadi gini, ini kan new analisis malah jadinya kan. New formula. Kita mau bikin, mana sih tadi AFL-nya? Oh ini. Naik di atas 3%, berarti kan filter sama dengan close di atas ref close, di atas close kemarin 3% kan, 103%, 3% berarti 1,03. Udah kayak gini rumusnya. Tapi waktu dieksplor itu time frame-nya periodicity-nya ganti yang 15 menit. Jadi ini ada setting itu tinggal ini ada periodicity diganti ke 15 menit. Nah, sebenarnya kayak gitu caranya. Terus habis itu udah deh, tinggal di apa sih namanya? Tinggal di auto repeat. Tapi masalahnya berikutnya adalah ketika periodicity 15 menit yang jadiin tolak ukur 3% itu juga candle 15 menit. Nah, kalau mau pakai candle yang daily itu ada pakai AFL time frame expand. Itu time frame Nah, ini ada pilihan time frame expand, compress, get price. Nah, get price aja dulu. Get price itu price field-nya close, intervalnya daily. Ref. Nah,
Ini close-nya ini diganti ini. Udah. Kayak gitu ya kurang lebih. Om kirim di chat yang tadi, mau saya gabung sama yang tadi. Hah? Apa tuh? Bikin AFL saham yang confirm naik tembus resisten. Asik, tahan 3 hari. Resistennya itu yang harus dipikirin, gimana cara bikin AFL-nya. Pak, broker bisa lihat chart di market US? Bisa, asalkan ada datanya. Cari yang open di ARB. Open di ARB harus bikin open anu harus bikin coding ARB-nya dulu. Masalahnya ARB-nya itu kan walaupun 7% ya, tapi yang sama akselerasi itu kan ARB-nya tetap 10%. Apakah bisa multi time frame? Cari yang RSI daily, weekly bertemu. Oh, multi time frame bisa, tapi Bapak Ibu bikin sendiri. Ini ceritanya ini masih cenderung beginner ke intermediate. Oke, AFL confirm naik tembus resisten EMA 60 bertahan 3 hari. Gampang kalau itu. New formula. Apa tadi? Bikin EMA 60. EMA 60 sama dengan EMA close 60. Terus kemudian filter sama dengan pertama 3 hari ya. Berarti sekarang kan hari yang ketiga, ya kan? Hari yang ketiga close di atas EMA 60 ya. Terus yang kemarin ref close, min 1 di atas EMA 60 yang kemarin juga. Terus habis itu kemarinnya lagi. Nah, ini hari pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Yang keempat, close-nya masih di bawah EMA 60. Dah. Oh, ada error. Kurang titik koma. Explore. Wah, ada ya. Tapi cenderungnya ini time frame-nya 15 periodicity-nya. Periodicity ganti daily. Oke. Explore. Bayu. Cuman satu. Ketemunya jadi aneh-aneh. Emrat. Oh, Emrat. Mana Emrat? Ah, ini Emrat. Emrat itu apa ya? Dia breakout. Yang ini closing di bawah EMA 60. Habis itu naik lagi 3 hari bertahan di atas EMA 60. Nah, itu kayak gitu caranya. Gimana caranya cari nilai jarak EMA ke harga dalam persen? Loh, EMA ke harga tinggal cari selisihnya. Kalau misalkan contoh yang ini, EMA ke harga. Jarak sama dengan close dikurangi EMA 60.
ketemu dalam persen. Karena closingnya di atas EMA 60, berarti dibagi dengan EMA 60 ya. Dibagi EMA 60 kalikan 100. Kemudian tambahin filternya di add column. Tambahin filternya, tambahin kolomnya. Jarak. Oke. Nah, nih, jaraknya ketemu ini 12%. Ketemu ini 50,7, ini Emirates 1,4. Turi Warmth Finance. Oke. Filter volumenya tertinggi terhadap tertinggi dari sekian berapa hari, berapa bulan. Nah, itu highest HHV, pakainya itu. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah hampir 2 jam. Tadi recordingnya oke masih. Recordingnya 1 jam 51. Apakah ada Bapak Ibu? Bahas Divergen pendek aja ya. Mencari support dan resisten line. Oke. Wah, tema baru ini. Divergen sama resisten. Nambahin tema dong. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Stock pick hari Senin saya belum nyari. Filter yang terakhir ada nilai 1,2. Itu maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Jadi kalau ini kan 2 angka di belakang koma, 12,10 gitu. Kalau misalkan ini tak bikin 1,3, nanti ada 3 angka di belakang koma. Nah, kok masih 2? Harusnya kan 3 angka di belakang koma. AFL-nya nggak nurut ya. Harusnya ada 3 angka di belakang koma. Atau mungkin komanya 0. Aduh ya ampun. Nah, ini maksudnya. Kasih aja 10,3. Jadi maksudnya itu maksimal 10 karakter dengan 3 angka di belakang koma. Filter yang pasti naik besok. Wah, berat itu. Kapan bikin edukasi AFL lanjutan? Nanti ada itunya jadwalnya sih. Jadi dia berulang. Untuk bulan depan bulan depan Desember sih. Untuk bulan depan itu kalau nggak salah temanya aligator apa ya? Oke. Untuk membuat stock pick, saya pakainya Explore MACD. Iya apa ya kalau nggak salah. Tapi pakai Explore yang tadi pun jadi sih. Ini saya pakai yang filter 1 aja. Filter 1. Oke. Tanggalnya segini. Marketnya kemarin dibantai sih ya. Jadi saya nggak expect ada banyak saham yang muncul. Bisa lihat jadwalnya. Jadwalnya itu ada di internal. Ichimoku, waduh Ichimoku. Kita nggak pakai. Kemarin IHSG turun dalam kenapa ya? Covid kali. Covidnya naik lagi. Mau tanya, kalau ada saham sudah kena resisten 1 terus kita sudah jual ternyata naik lagi. Jawabannya adalah ikhlaskan saja. Pada saat kita mau beli
pada saat kita mau beli itu kita tahu koreksi atau sudah turun, istilah kita tektok. Oh gini, Bapak Ibu, kalau misalkan apa namanya? Misalkan ya udah dijual, terus habis itu harganya turun lagi. Kalau misalnya nggak sesuai dengan cara belinya yang pertama, mendingan jangan. Pak Ben, apakah ke depan ada rencana untuk kelas offline? Jawabannya ada, tapi nunggu COVID-nya beres. Nggak tahu kapan. Bikin AFL-nya higher high, higher low 3 hari. Gampang. Tadi apa ya? Oh, mau nanya ini. Stock pick. Stock pick itu mulai dari yang paling perfect aja. Ini Temas. Telkom paling. Kenapa Telkom? Karena MACD-nya di atas 0, nanjak, Bollinger Band-nya oke, melebar, maksudnya Bollinger Band-nya melebar, Bollinger Top dan Bollinger Bottom-nya melebar, kemudian stokastiknya sih yang jelek, belum masuk ke overbought, tapi ya nggak apa-apa. Tapi Telkom ini jadi kriteria untuk dibeli. Saham blue chip, tapi kemarin marketnya dibantai, Telkomnya nggak ikut dibantai. Jadi yang dibantai itu kalau nggak salah Astra ya, sama Bank. Kemudian ini Silo, ini juga dengan cara yang sama seperti Telkom. Bapak Ibu bisa perhatikan, kayak ke beberapa hari yang lalu kami juga rekomendasikan Silo by Freak 9500. Itu melihat fakta bahwa si candlenya dalam beberapa hari itu ada inside bar pattern, diawali dari inside bar pattern, Bollinger Top dan Bollinger Bottomnya cenderung melebar, kemudian EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60, dan MACD-nya di atas 0, MACD line di atas signal line, ada inside bar, jadi tinggal ditunggu aja sampai dia breakout. Ya inilah hasilnya si Silo ini. Kemudian Esger ini sahamnya karena kecil sih, jadi kami nggak terlalu rekomendasikan. PRDA ditunggu reboundnya ya, rebound. Telkom PRDA siapa tahu rebound. MTDL siapa tahu breakout. LPPF ini lagi sinyal sell kemarin, tapi kalau misalkan dia bisa rebound dalam waktu dekat ya bisa dipertimbangkan masuk ke watchlist. Kalau paling kuat sih Telkom ya tadi ya. Sejauh ini Telkom paling kuat. Ini apa? IMPC kami juga pernah rekomendasikan, kalau Bapak Ibu pernah ingat kami pernah rekomendasikan IMPC. Sekilas sih baru ketemu paling Telkom. Telkom ini apa ini? Bluebird ini bagus ini. Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa candlenya itu selalu ngikutin EMA 10. Ini uptrend, bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Untuk hari ini sih saya fokusnya ke AFL aja dulu. Kalau untuk Divergen sama apa tadi yang nanya selain Divergen ya? Support resisten. Nah, itu next time aja. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai dengan sekian saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu berminat, silahkan bergabung ke room Telegram kami @cuan community. Kalau misalkan Bapak Ibu mau jadi nasabah dan mogot, silahkan hubungi admin kami. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan selalu direkam, kemudian hasil rekamannya diupload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, semoga diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Bapak Ibu cukup membayar dengan doa. Doakan semoga saya dan tim sehat selalu dan keluarga juga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Dadah.